Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dengan aku Ayu Pruhede dan aku Maria Kristina. Seneng banget nih ya Sobat Belajar bisa ketemu lagi sama Sobat Belajar di JB Sport and Research Planner. Nah, ngomong-ngomong tentang entrepreneur nih Sobat Belajar dan juga Kak Ayub nih ya. Kira-kira udah pernah punya usaha berwira swasta dan lain-lain gitu nggak nih buat Sobat Belajar dan juga buat Kak Ayub sendiri, pernah nggak punya wirausaha gitu? Jadi pas waktu sekolah dulu ya, itu pernah ikutan jualan snack di kelas gitu. Jadi dikelilingin gitu loh, jadi lumayan lah ya. Iya, bener banget. Cocok banget nih sama sahabat kita yang satu ini nih ya. Sahabat kita yang satu ini dari SMK mana ya? Oh, SMA 41 Sayegan Sleman. SMA 1 Sayegan Sleman. Ini ada teman kita namanya Dinda yang jago banget dan inspiratif banget bikin buff untuk gift. Dan ini dijadikan sebagai usaha sampingan dia. Keren, penasaran banget kayak apa. Banget. Kita langsung lihat liputan selengkapnya, ini dia. Jangan kemana-mana. Hai Sobat Belajar, kali ini JBTV mengunjungi SMA Negeri 1 Sayegan. Di tengah gemerlap aktivitas sekolah yang dinamis, ada seorang siswi yang menonjol tidak hanya karena prestasi akademisnya, tetapi juga karena bakat dan semangat kewirausahaannya. Namanya Dinda, seorang remaja kelas 11 yang memiliki usaha sampingan membuat karya buket yang unik dan menarik. Kisah sukses Dinda dimulai dari kecintaannya pada seni dan kerajinan tangan. Sejak kecil, Dinda selalu tertarik pada berbagai aktivitas kreatif, mulai dari menggambar hingga membuat kerajinan tangan. Ketika masuk SMA, ia melihat peluang untuk mengembangkan minatnya menjadi sesuatu yang lebih produktif. Terinspirasi oleh berbagai tutorial dari internet dan dorongan dari guru seni rupa di sekolahnya, Dinda memutuskan untuk mencoba membuat karya buket. Nama saya Dinda Anissa Maharani, nama panggilan saya Dinda. Saya di kelas 11 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Sayegan. Kalau untuk buketnya itu sebenarnya saya tuh terinspirasi dari guru saya, karena kebetulan guru saya tuh ada yang punya usaha di buket. Jadi saya pengen mencoba aja untuk jualan di buket gitu. Karena menurut saya peluangnya sangat besar, apalagi sekarang itu banyak yang ngado-ngado itu pakai buket gitu. Kalau ini tuh kalau ini buket ampau. Ini tuh dari plastik gitu, plastik OPP gitu. Terus ini ada daun pakis kering gitu. Terus kalau pembungkusnya pakai kertas celopon, ada kertas tisu, terus ada pita juga. Terus di dalamnya itu ada styrofoamnya yang untuk penyangganya. Kalau ini itu ada bunga, terus ada bonekanya, pakai kertas celo juga, pakai pita, tapi ini nggak pakai styrofoam, nggak pakai penyangga. Terus kalau ini buket snack, jadi ini tuh buket snack, terus ini aku kasih lampu gitu. Terus ini ada dikasih hiasan kupu-kupu gitu. Terus di dalamnya juga ada styrofoamnya sama. Kalau pembungkusnya ini semua pakainya kertas celopon sih. Terus ini buket uang. Ini di dalamnya ada kertasnya yang biar dia kalau diambil uangnya dia nggak letoy gitu sih. Kalau untuk buketnya sih di buket uang ataupun di buket apapun itu, kalau dia ukurannya besar tuh menantang banget. Ya, kalau ukurannya besar menantang banget. Setiap karya buket yang dihasilkan oleh Dinda adalah hasil dari proses kreatif yang penuh dedikasi. Dia memulai dengan merancang desain unik untuk setiap buketnya, menggunakan berbagai bahan seperti plastik, kertas, selofan, kain flanel, dan elemen dekoratif lainnya. Dalam setiap tahap produksi, Dinda sangat teliti memastikan bahwa setiap detail sesuai dengan visi kreatifnya. Ia juga terus bereksperimen dengan teknik baru untuk memastikan produksinya tetap segar dan inovatif. Kalau untuk pembuatannya sih, misalkan dihitung sehari itu jadi itu sebenarnya bisa. Tapi kan kadang karena nunggu slow-nya aja, nunggu kalau ada waktu luang aja, jadi kadang bisa sampai 1 minggu. Jadi karena
kan sekolah juga, jadi nunggu kalau ada waktu luang aja sih. Kalau saya sih biasanya misalkan ada PR gitu, saya kerjakan langsung, misal pulang sekolah, kalau ada waktu langsung ngerjain PR, terus nanti malamnya baru ngerjain buket-buket gitu. Kalau enggak, biasanya kalau Sabtu Minggu kebetulan nggak ada tugas kelompok, saya memanfaatkan waktu itu untuk bikin buket gitu biasanya. Tentu saja, menjalankan usaha di samping tuntutan sekolah bukanlah hal yang mudah. Dinda harus pintar-pintar membagi waktu antara belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan memproduksi karya buket. Namun tantangan ini justru membuatnya semakin disiplin dan terorganisir. Kebetulan sih di sini ada kegiatan hobi produktif, yang itu sih kayak untuk menyalurkan hobi kita gitu. Jadi itu membuat saya jadi mendapatkan peluang besar juga sih, mendapatkan waktu yang lumayan banyak juga jadinya. Kalau alhamdulillah sih orang tua mendukung banget untuk di perbuketan ini. Iya. Dinda juga belajar banyak tentang pemasaran dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Ia berhasil mempromosikan karyanya kepada audiens yang lebih luas. Dukungan dari teman-teman dan guru di SMA Negeri 1 Sayegan juga sangat membantu dalam memasarkan produknya. Selain itu, Dinda sering mengikuti bazar sekolah dan komunitas untuk menjual langsung karya bucketnya, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli produk secara langsung. Saya lengkap Roro Siti Rohimah, SPD MN. Saya kebetulan di SMA Negeri 1 Sayegan sini diserai untuk mengawal di bidang sarpras. Saya jadi wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana. Untuk KWU ini sering kita juga bekerja sama dengan perpustakaan mungkin dalam penggunaan ruang. Kemudian untuk pembelajaran di KWU sendiri itu kita siapkan satu ruang, namanya ruang KWU, tapi itu masih jadi satu dengan untuk menempatkan beberapa hasil atau produk karya anak. Sehingga ya untuk ruang pembelajaran, ya untuk ruang penempatan produk dari anak. Kalau kewirausahaan yang selama ini kita jalankan, ini kita ada program keberbakatan hobi produktif ini yang untuk kelas 11 ini dilaksanakan pada hari Rabu. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti ada pendamping, juga ada pelatih. Kemudian untuk praktikumnya atau mungkin secara prosesnya, anak lebih cenderung untuk mengembangkan di rumah sehingga kita cukup memantau atau mendampingi, itu cukup membantu kita dalam mengurangi keterbatasan dari sekolah hubungannya dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan KWU-nya. Dan untuk fasilitas olahraga, selain kita memaksimalkan yang ada di sekolah, kita juga kerjasama dengan pihak kelurahan. Ini dalam rangka kita sewa untuk olahraga yang badminton atau bulu tangkis. Nah, sementara yang selama ini kita gunakan masih memaksimalkan itu. Kalau sains, insya Allah untuk sarana dan prasarana serta ruangan sudah mencukupi. Terima kasih. Nama saya Ardhani Ahmad, saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Sayegan. Kebetulan pada kegiatan ini saya adalah salah satu koordinator dalam kegiatan hobi produktif. Perlu kami sampaikan bahwa di SMA Negeri 1 Sayegan kami ada salah satu program, yaitu program hobi produktif. Program hobi produktif ini selain pengejawantahan dari visi misi sekolah, salah satunya adalah mencetak siswa yang inovatif, siswa yang memiliki jiwa wirausaha. Kami juga memotret kegiatan mayoritas para siswa. Hobi produktif ini kami awali, yang pertama kami sebenarnya mempunyai panduan pembuatan proposal untuk hobi produktif ini.
Jadi awal yang kami lakukan adalah menjaring anak-anak, kemudian memilah-milah hobi anak-anak. Kurang lebih di SMA Saegan ini ada sekitar 9 hobi. Ada pertanian, ada kuliner, ada juga teknik dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah itu kami jaring dulu, kemudian kami petakan. Setelah kami petakan, kami mengajari mereka untuk membuat atau menulis hobi mereka dalam sebuah karya yang bentuknya nanti proposal. Agar apa? Agar anak-anak selain menyalurkan hobi mereka, bergelut kepada hobi mereka, mereka juga belajar karya ilmiah, menulis karya ilmiah, agar sinkron kegiatan, kemudian ilmu-ilmu yang dia dapat ketika pembelajaran akademik itu menjadi nyambung. Nah, setelah kami menginventarisir hobi-hobi yang ada di anak-anak, ada sekitar 9 hobi itu, kemudian kami mengajari mereka menulis, kemudian kami mendatangkan ahli untuk menginspirasi mereka. Mendatangkan ahli-ahli di bidangnya. Kemarin ada ahli di bidang kuliner, kemudian ada ahli di bidang seni yang kami undang sengaja di SMA Saegan ini untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak agar tahu bahwa hobi yang mereka geluti itu nanti akan bisa bernilai produktif ketika hobi itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi kami berharap dengan kegiatan ini anak-anak, salah satu tujuannya adalah anak-anak pandai membagi waktu belajar mereka, kemudian waktu hobi mereka, kemudian waktu istirahat mereka, dan juga melaksanakan hal-hal yang produktif begitu. Setelah mendatangkan ahli, kemudian kami setiap di hari Selasa jam 2 kami melakukan pendampingan kepada anak-anak kami. Kami selalu menanyakan, selalu menemani mereka untuk mendalami hobi mereka. Setiap Selasa kami tanya apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, yang tentunya kegiatan-kegiatan itu sudah kami tata melalui matrik kerja dalam hobi produktif ini. Hal-hal yang sudah dicapai dalam kegiatan hobi produktif ini ada beberapa hal, karena kami selalu berpikir bahwa anak tidak hanya diajari untuk membuat karya, tapi juga bagaimana anak bisa memasarkan karya mereka. Capaian-capaiannya selain profit, karena judul kami hobi produktif. Artinya sudah barang tentu kita melihat pada masa-masa ini, pada era-era semacam ini, anak itu harusnya punya pola berpikir kreatif, harusnya punya punya jiwa usaha untuk membantu orang tua mereka untuk melanjutkan studi. Salah satunya mental itu yang akan kita bangun. Pencapaiannya adalah mereka mampu menghasilkan pundi-pundi uang dari hobi mereka. Kemudian harapan yang lebih jauh lagi, kami berharap para siswa mampu untuk menjadi insan-insan yang penuh inovasi, insan-insan yang mampu bertarung di kancah modern ini dan mempunyai karakter yang kuat, karakter yang istimewa untuk hidup di masa yang akan datang. Usaha sampingan Dinda tak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menjadi inspirasi bagi teman-teman sekelasnya. Keberhasilannya menunjukkan bahwa dengan kerja keras, kreativitas, dan ketekunan, siapapun bisa mencapai hal-hal besar, meskipun masih berstatus pelajar. Guru-guru di SMA Negeri 1 Saegan juga sangat bangga dengan pencapaian Dinda, melihatnya sebagai contoh nyata dari penerapan pembelajaran kontekstual di kehidupan nyata.
Ya ampun, keren banget ya Yub ya. Gila, luar biasa banget ya. Setuju. Anak muda, anak SMA sudah punya kepikiran buat usaha sampingan ya. Iya, kan? dan menurut aku usaha ini juga sangat mudah untuk dilakukan dan harapannya ini bisa menginspirasi sobat belajar Betul, semuanya ya. Karena ini betul. sebenarnya tidak membutuhkan skill yang muluk-muluk, Iya. yang nggak perlu sekolah-sekolah tinggi Betul, dulu ya. betul. Dan Sobat bisa belajar, dilakukan di rumah juga betul, ya. sobat belajar cukup mengasah kreativitasnya Iya, dan iya. tentunya harus effort juga. Betul, betul. Karena ini usaha yang cukup mudah sebenarnya. Keren banget, keren banget. Kalau tadi kan udah variannya luar biasa ya, ada snack, pakai snack, pakai boneka. Terus apalagi sih biasanya bunga. Nah, kalau kira-kira nih kalau kita bikin usaha yang sama nih. Oh, jadi kepikiran mau bikin juga? Iya, siapa tahu ya kan. Oh, Mumpung iya. ada peluang langsung set gas gitu Oke, kan. gimana? Aku punya ide nih. Apa Gimana kalau kita coba yang lebih beda daripada apa yang sudah sobat belajar tadi bikin? Coba kita bikin variannya itu menggunakan sayur-sayuran segar. Oke, siap, pakai wortel, terong Betul, gitu ya. itu kan akan lebih relate Oke dengan deh, usaha cus-cus kita, kita ya. langsung ke pasar gitu. Karena yang udah kepikiran adalah Iya. duit. Betul, Nah, cuan, kalau- cuan dan cuan. Iya, kalau mereka dapat buffnya bentuknya sayur-sayuran, siapa tahu mereka langsung kepikiran jadi pengusaha warung Wow, wah siapa soto, tahu ya, kan? buka Atau mie ayam. mie belum? ayam. Nah, Oke luar deh, biasa. jadi kita mau langsung cus ke pasar kali ya. Kayaknya abis ini langsung ya. Jadi, Jangan kemana-mana Sobat terima Belajar. kasih Sobat Belajar Ya. sudah menyaksikan JB Sport and Research Planner. Pastikan tetap stay tune terus di JB TV, TV Pelajarnya Pelajarnya Jogja. Jogja.